Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina. Saya dari kelas A2 Pagi, NIM 1910416887. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak Adi Mursalin berikan. Soal nomor 1. Definisi pemasaran menurut 5 ahli adalah: yang pertama, menurut American Marketing Association, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep promosi, harga, dan distribusi sejumlah ide, barang, serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan organisasi dan individu. Yang kedua, menurut Philip Kotler, pemasaran ialah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya kelompok dan individu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lainnya. Yang ketiga, menurut Boyd DKK, pemasaran ialah suatu proses yang melibatkan berbagai macam kegiatan penting yang memungkinkan perusahaan dan individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain. Yang keempat, menurut Doni, pemasaran dapat diartikan sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisik serta ekonomi dari produsen melalui pedagang perantara hingga sampai ke tangan konsumen. Yang kelima, menurut William J. Stanton, pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada ataupun pembeli potensial. Soal nomor 2. Tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran secara sistematis dan komprehensif adalah: yang pertama, analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat membangkitkan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang ketiga, mengembangkan sistem pemasaran. Perusahaan harus membangkitkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan-keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Dan yang kelima, pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir.
Soal nomor 3, filosofi pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini mengatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia luas dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, tugas manajemen meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Menurut konsep ini, konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang tinggi. Yang ketiga, konsep penjualan. Menurut konsep penjualan, konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk tanpa usaha penjualan dan promosi sebesar-besarnya. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada seberapa mampu sebuah perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan memenuhinya secara lebih efektif dan efisien dibanding pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini mengatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan memenuhinya secara lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing, sekaligus menjaga atau meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Soal nomor 4, perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan adalah dalam konsep penjualan, orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan. Sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. Konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran dan kenapa perusahaan perlu melakukan riset pemasaran? Yaitu, riset pemasaran adalah proses atau serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, menentukan kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Kenapa perusahaan perlu melakukan riset pemasaran? Karena riset pemasaran digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam suatu pasar. Ini juga mempelajari efektivitas tenaga penjualan dan mengidentifikasi wilayah penjualan yang paling potensial. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment adalah yang pertama, meliputi lingkungan internal pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang, 2. Penetapan harga, 3. Program promosi, yang keempat, seluruh distribusi. Yang kedua, meliputi lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan, antara lain adalah 1. Produksi, 2. Personalia, 3. Keuangan,
4. Penelitian dan pengembangan. 5. Administrasi dan sebagainya. Yang ketiga, meliputi lingkungan eksternal makro, yaitu 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum politik dan peraturan pemerintah. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial dan kebudayaan. Yang keempat, meliputi lingkungan eksternal mikro, yaitu pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Soal nomor 7, sebutkan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang pertama, perluasan produk mix. Yang kedua, penyempitan produk mix. Yang ketiga, perubahan produk yang ada. Yang keempat, pengembangan penggunaan baru produk yang ada. Yang kelima, penentuan posisi produk. Yang keenam, trending up dan trending down. Yang ketujuh, diferensiasi dan segmentasi pasar. Selanjutnya, saya akan menjawab soal dari video yang telah saya tonton. Yang pertama, judul dari video tersebut adalah tentang manajemen pemasaran. Yang kedua, pembicara dari video tersebut adalah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT, dari Universitas 11 Maret. Yang ketiga, topik-topik yang dibahas adalah yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua, sejarah munculnya manajemen pemasaran. Yang ketiga, pentingnya manajemen pemasaran. Yang keempat, posisi manajemen pemasaran di antara ilmu-ilmu yang lain. Dan yang kelima, proses manajemen pemasaran yang perlu diketahui dalam perusahaan. Nomor 4, manfaat yang saya dapat dalam menonton video tersebut adalah menambah wawasan dan pemahaman saya tentang manajemen pemasaran. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.